Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Oktapriani, NIM 26020119140070, Departemen Aquakultur 2019. Kelompok 3A, Praktikum Manajemen Kualitas Air. Setelah alat dan bahan, tentunya kita akan melakukan pengamatan praktikum. Nah, dalam pengamatan praktikum terdapat 7 variabel. Variabel pertama yaitu oksigen terlarut. Variabel oksigen terlarut. Nah, di oksigen terlarut yang pertama yaitu siapkan botol BOD yang telah diisi oleh sampel air. Kemudian, tambahkan larutan MnSO4 ke dalam botol BOD, 1 ml saja. Setelah itu, tambahkan pula larutan NaOH ke dalam larutan, 1 ml. Setelah ditambahkan larutan NaOH, selanjutnya, tutup botol BOD dan mengocoknya, diamkan hingga larutan mengendap. Setelah itu, larutan H2SO4 hingga larutan berwarna kuning pekat. Setelah itu, tutup botol kembali dan mengocoknya hingga larutan berwarna kuning pekat. Setelah larutan berwarna kuning pekat, pindahkan larutan yang berada dalam botol BOD ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan larutan Na2S2O3 ke dalam larutan, yaitu dengan melakukan titrasi. Dan setelah ditambahkan larutan Na2S2O3, selanjutnya yaitu tambahkan larutan amilum sebanyak 2 tetes ke dalam larutan. Setelah larutan berwarna biru muda, karena telah ditetesi oleh amilum, selanjutnya yaitu lakukan titrasi kembali menggunakan larutan Na2S2O3 ke dalam larutan. Karbon dioksida. Nah, di karbon dioksida, langkah pertama yaitu menambahkan 50 ml sampel air ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam tabung Erlenmeyer. Karena belum terjadi perubahan warna merah muda, maka lakukan titrasi dengan menggunakan larutan Na2CO3 ke dalam Erlenmeyer. Kemudian catat hasilnya. Alkalinitas. Nah, dalam alkalinitas langkah pertama yaitu masukkan sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer.
Selanjutnya, tambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan indikator N1 sampai 2 tetes hingga warna menjadi warna merah muda seulas. Setelah warna merah muda, tambahkan larutan HCl ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu, baca skala penurunan titran dan melanjutkannya kembali dengan melakukan titrasi menggunakan larutan HCl. Karena setelah melakukan penambahan indikator PP sebanyak 2 tetes terdapat perubahan warna merah muda, maka selanjutnya yaitu lakukan titrasi dengan menggunakan larutan HCl. Catat jumlah HCl yang diperlukan dan masukkan ke dalam rumus. Produktivitas primer. Di produktivitas primer, langkah-langkah yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah menyiapkan botol BOD dan botol COD. Kemudian, masukkan air sampel ke dalam botol BOD dan botol COD. Setelah ditambahkan air sampel, selanjutnya rendam kedua botol ke dalam kolam selama 4 jam. Setelah itu, setelah 4 jam, ambil botol sampel kembali dan hitung oksigen terlarut dari keduanya. Variabel amonia. Di variabel amonia, langkah pertama yang dibutuhkan yaitu menambahkan 25 ml sampel uji dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Setelah penambahan 25 ml, selanjutnya yaitu tambahkan 1 ml larutan fenol, kemudian homogenkan. Selanjutnya, tambahkan 1 ml natrium nitroprusid dan homogenkan. Selanjutnya, tutup Erlenmeyer menggunakan plastik atau parafin film, kemudian biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Kemudian, selanjutnya yaitu masukkan ke dalam kupet pada alat spektrofotometer. Variabel derajat keasaman. Langkah pertama yaitu masukkan sampel air ke dalam Erlenmeyer, kemudian celupkan pH universal dan tulis hasilnya. Pengukuran suhu air. Pengukuran suhu air menggunakan alat berupa termometer air raksa. Termometer ini dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air sampel, kemudian lihat hasil dan catat hasilnya.